Abah ngomong-ngomong udah berapa tahun jadi dalang? Dari tahun 64 saya sudah jadi dalang. 64. Sekarang Mandek setahun di tahun 65. Dan tahun 66 saya pulang ke sini, bapak saya, Bapak Chandra, meninggal. Terus saya mengembalikan bukunya, orang yang sudah panjangnya, udah kamu aja yang... Nah, terus saya jadi dalang. 65 sampai sekarang 2023. 64 saya sudah jadi dalang. 64 berarti. Tapi berhenti di tahun 65. Ya. Tahun 66 jalan sampai sekarang. Jadi umur saya kan udah 81 sampai sekarang. Lahir saya tahun 1942. Ya. Jadi kalau mengatakan yang resminya 66. Ya. Sebab pada waktu di pemerintahan belum ada Dinas Pariwisata dan Budaya, belum ada pada waktu itu. Adanya pariwisata dan budaya itu setelah G30S baru ada. Semua institusi di atas itu semua dirubah. Semua dirubah. Dulunya masih orang kebudayaan belum ada. Belum ada, masih baru yang ada tuh baru Dinas Pendidikan aja. Ya. Dan sekarang Abah itu salah satu tokoh dalang legend di Indonesia atau di Cirebon? Ya, saya tokoh di Majalengka aja. Di Majalengka ya? Tidak terlalu luas, malu saya kalau mau mengatakan saya yang menguasai. Bukan, di Majalengka berarti Abah tinggal, mungkin dalang sepuh itu tuh sudah tidak ada. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada semua. Saya yang paling tua. Di Majalengka? Iya, di Majalengka tuh, malah dalang mudanya pun sudah 1, 2, 3 meninggal. Yang satu lagi sekarang ya entah Kiki, entah besok, entah lusa, sudah nganggap aja. Ya tinggal saya. Nah itu kenapa, Bah? Oh, ya kurang tahu. Ya mungkin karena perbuatan hidupnya. Kalau saya mah, apa ya, pure, bukan menentukan menjustice orang itu dari gambaran hidupnya, kehidupannya. Orang itu masih muda, usianya jauh dari saya, kalau udah kayak gitu. Mungkin dia tuh, katakan kalau kita berjalan, dia tuh berjalannya nggak benar. Nggak jelas itu. Ada batu disempar, ada apa disempar gitu. Jadi bukan disempar untuk menyelamatkan, tapi karena emosinya sendiri kan. Ya sekarang orang ya minum makan air, makan daging ular ya. Orang minum air yang matak mabok itu kan nggak boleh dalam aturan. Tapi kadang-kadang dilakonin, merasa dirinya aku lah bisa kan gitu. Jadi Abah itu sebenarnya dalang tertua ya di Majalengka ya? Cuma satu-satunya. Satu-satunya. Dan masih bisa bertahan sampai sekarang ngedalang. Alhamdulillah masih 1-2, tapi saya tidak berani menerima banyak-banyak. Takut saya mokoh di tengah pekerjaan gitu. Nah itu kan tidak semua dalang itu seperti Abah dong. Ya nggak tahu. Nah mungkin ada tips nih buat teman-teman pedalang nih yang ingin seperti Abah bisa di usia udah sepuh ya, udah 81 tahun tapi masih tetap energik dan bisa memainkan wayang, mendalang. Itu paling bahagia saya. Ya inilah, saya sudah membagikan apa yang ada di saya pada generasi-generasi yang sekarang. Seperti Mas sekarang banyak yang dari Aceh, yang dari mana pada datang ke saya, nanya ke saya itu bukan nanya ilmu itu, ya nanyakan masalah ini, masalah apa yang ada di saya. Yang dari Jakarta, yang dari UI, dari apa itu pada datang ke sini. Gitu. Ya, itu yang membanggakan diri saya, bukan bangga karena saya pintar, bukan. Saya sudah membagikan apa yang diketemukan oleh saya kepada anak-anak yang akan datang. Dan kalau saya lihat teman-teman ya, Abah itu happy ya, senang ya ketika bercerita tentang seni budaya. Iya. Jadi nggak ada beban, maksudnya kan mungkin ada beberapa orang budayawan atau misalnya dalang lah yang memang waktunya itu kayaknya ketika ngobrol itu terbatas ya. Iya. Terbatas entah karena kemampuannya atau entah karena sesuatu yang lain gitu. Tapi kalau Abah tuh mengalir saja gitu. Iya. Jadi kalau apa yang ditanyakan tuh insya Allah cocok atau tidak dengan yang menerimanya. Apa yang ditanyakan, insya Allah saya bisa menjelaskan. Tapi versi saya, gitu. Jadi yang ditanyakan ini, ya mungkin seperti ini versi saya. Mungkin orang lain gak sama. Ya sekarang contohnya begini, maaf. Pak Toto Ansar aja, Pak Toto Ansar, sarjana ya, dia seorang dosen ya. Mempertanyakan masalah cerita topeng Panji. Panji itu apa katanya? Mempertanyakan nama Panji itu apa? Dia ke tokoh-tokoh seni, ke tokoh-tokoh budaya, ke para budayawan, nggak jelas ya Kang. Tapi kalau saya ngobrol dengan Akang jelas sekali, penjelasannya luas, lebar sekali, dan maknanya pun sangat menyentuh sekali. Ya alhamdulillah kalau itu saya bahagia. Tapi
jujur aja, kalau yang tidak cocok bilang sama saya, yang nggak cocok bilang, nanti saya bisa merubah gitu kan. Gitu. Jadi, malah kemarin ada juga anak dari Asti datang kemarin ke sini menanyakan hal-hal yang memang di sana dosen-dosennya juga ngerti. Kata dosen di sana ke Kang Soekarto, sana ke Bongas. Kalau sama orang itu pasti nanti keterangannya kamu jangan dulu kemana-mana, langsung pulang dulu ke kampus. Nanti kita ketemukan dengan para mahasiswa di sini. Materinya tuh gitu. Dia mempertanyakan materi tadi kayak Mas tadi mempertanyakan kapan ada topeng, kapan ada wayang, dan siapa pengembangnya gitu. Gitu. Karena di kampus di sana banyak versi. Jadi banyak yang mengklaim. Gitu. Ini saya yang paling tahu. Saya udah tahun sekian. Tahun sekian. Nah, padahal yang paling pertama pengembangan itu yang ada di UNESCO-nya itu sendiri ya Ki Bentar. Gitu. Dari pertama adanya Keraton Cirebon. Gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman, asik juga nih ngobrol tentang dunia perwayangan sama Abah Karta. Memang rasanya tidak cukup sih dengan durasi yang terbatas ya. Mungkin bisa berhari-hari ya, Bah, kalau bicara tentang wayang, karena filosofinya luar biasa dari wayang-wayang tersebut. Jadi kalau saya maaf nih pada ya teman-teman yang ada di Jakarta nih, kalau saya sih senang aja. Jadi bukan seartinya saya guminter cekurang Sunda, enggak. Saya tuh cuma senang kalau ada yang begini. Jadi saya itu bukan merasa ditanya, saya ini merasa mengingat kembali gitu. Betul. Jadi yang tadinya saya lupa, kadang-kadang sekarang ingat gitu. Jadi, itu aja keistimewaan buat saya. Ada Mas kesini, saya tuh bukan merasa Mas ini merepotin saya, menyenangkan saya. Jadi yang tadinya enggak suka diobrolin, Mas sekarang keobrolin. Jadi ingat lagi gitu ingat lagi. Gitu. Jadi yang lupa jadi ingat lagi gitu. Iya gitu. Jadi memori yang hilang tuh kadang-kadang datang lagi gitu. Nah, Bah, harapan wayang kedepannya seperti apa sih, Bah? Ya kalau harapan sama ya jangan sampai putus di tengah jalan, gitu. Karena wayang itu yang menciptakan itu bukan, ya kalau menurut saya bukan orang biasa kan. Kelas-kelasnya tuh kelas derajatnya, ya yang ilmunya tinggi para wali dalam hal ini. Para wali itu mengerjakan sesuatu itu dia punya planning ke depan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang tuh menurut pengamatan saya banyak kesenian yang sudah tenggelam, tapi wayang dari semenjak itu sampai sekarang 2023 masih eksis kan gitu. Jadi harapan saya pada generasi yang akan datang ya saya titipkan gitu, jangan sampai punah gitu. Seperti itulah, itu aja. Karena saya yakin kalau saya titip terus ada yang menerima titipan saya, paling tidak wayang itu masih dikenang seumur hidup manusia di Indonesia. Oke, teman-teman, itu aja ya liputan kali ini tentang wayang.